kita sadar dulu bahwa semua tidak abadi. Nah, sadar itu abadian dari mana? Nah, itu sadar dulu, baru tahu nanti mau kemana. Siang Bu Karti, Rahayu. Rahayu, Sagong Dumadi. Panggilan malih Bu. Nggih. Bu, ini terkait spiritual. Banyak orang itu belum paham apa sih yang dimaksud dengan spiritual itu sebetulnya. Soalnya kan orang belajar religi gitu, itu sudah bisa kan orang spiritual. Ustadz, kiai orang spiritual, terus dukun juga orang spiritual dan sebagainya. Nah, sebenarnya spiritual sendiri itu menurut pemahaman Bu Karti kayak apa sih Bu? Ya, sebelumnya begini ya, kita memahami antara supranatural sama spiritual dulu. Kalau spiritual, supranatural dulu, kita biasanya berhubungan dengan ilmu-ilmu gaib, tidak kasat mata, atau kadang-kadang dibuat untuk perdukunan. Bisa cari kodam atau apa, mendatangkan kodam. Sedangkan untuk spiritual sendiri itu tentang dirinya sendiri, perjalanan kita sendiri. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri dengan yang kuasa. Biasanya di orang spiritual itu biasanya diawali dengan kejatuhan atau di titik nol. Orang-orang itu ada di titik nol. Titik nol itu bukan berarti kosong ya. Soalnya kalau di matematika kalau nol ke plus atau ke satu itu atau ke satu min kan gitu. Sedangkan nol itu bisa dari kejatuhan seperti kejatuhan ekonomi biasanya, putus cinta, dan pokoknya kita dijatuhkan atau dihancurkan dengan seperti kehidupan kita dihancurkan. Dalam kehancuran itu bukan berarti kita hancur, tapi biasanya kalau kita memahami diri kita dan tahu ada yang kuasa, nah itu nanti kita bangkit. Oh iya, saya hanya menjalankan. Kalau itu biasanya jatuh langsung kesadaran. Timbul dengan sendirinya. Ya, tidak semua orang. Kadang-kadang jatuhnya itu ada yang ke dalam kebangkitan spiritual itu ada yang berjalan atau kita berspiritual dengan ilmu-ilmu yang mengerti tentang diri kita sendiri. Tapi biasanya orang-orang spiritual itu tentang perjalanannya sendiri dan mengerti perjalanannya untuk mencari jati diri. Orang-orang spiritual itu bangkitnya itu dari titik nol untuk mencapai kesadaran. Seperti itu. Jadi intinya kita tanpa harus mencari seorang guru, bisa nggak manusia itu untuk mencapai spiritual sendiri? Nah, dalam perjalanan spiritual itu seperti ada panggilan jiwa, Mas. Kadang kita mau kemana itu kalau kita sudah jiwa-jiwa sudah terbangkit itu nanti sudah tertata kita mau kemana. Jiwa-jiwa kita yang biasanya itu yang berjalan, kita sadar dulu bahwa semua tidak abadi. Nah, sadar itu abadian dari mana? Nah, itu sadar dulu, baru tahu nanti mau kemana kita dan menyesuaikan jati diri kita. Biasanya seperti ada yang berjalan ke makam-makam, ada berjalan ke spiritual kemana untuk mencapai ketenangan jiwanya, biasanya orang yang jatuh membutuhkan ketenangan jiwanya bagaimana untuk bangkit. Biasanya dari titik itu kita sadar mau kemana. Jiwa kita yang menuntun, bukan orang-orang yang menuntun. Atau dari bimbingan orang lain kita menemukan diri sendiri. Yang jelas spiritual itu untuk mengenang diri kita sendiri dengan Tuhannya. Seperti itu. Terus tujuannya ketika kita mendapatkan seorang guru itu untuk apa, Bu? Untuk pembimbing. Hanya sebagai pembimbing, tapi untuk perjalanan itu kita sendiri yang dapat. Kita dapat sendiri dan bagaimana kita
upama kita di mana di pondok kita bisa berspiritual dengan wirid-wirid, nanti biasanya juga ada guru-guru pembimbing yang seperti itu untuk mencapai tahu Tuhannya, tahu yang menjadikan hidup, tahu yang maha hidup, tahu yang maha suci dan sebagainya. Banyak istilah-istilah itu untuk mengenal Tuhan itu. Nah, Tuhan itu mana apa kan gitu. Tuhan itu apa? Nah, Tuhan itu ya bagaimana kita menyadari bahwa kita itu hidup itu ada hidup kan ya, untuk menyadari ya. Sebetulnya itu hanya untuk kesadaran. Sadar diri kita itu apa ya? Sadar diri kita untuk tidak ada yang jalankan gitu loh. Berarti kan ada yang kuasa, ada yang menghidupi. Seperti itu. Tujuannya untuk ketenangan jiwa, Pas. Biasanya itu orang-orang spiritual bukan untuk dukun, tapi untuk bagaimana kita menghadapi dunia atau menghadapi semua peristiwa. Dan ketenangan batin biasanya yang dicapai itu. Ini hubungannya antara spiritual dengan supranatural apa? Enggak, ya beda. Kalau kita spiritual kita menuju ke perdukunan atau kita mencari hal-hal gaib yang lain itu mencari dari yang luar. Sedangkan spiritual kita mencari di dalam kita, mencari di dalam diri kita sendiri dan memahami diri kita sendiri. Orang-orang supranatural biasanya gini. Tapi orang spiritual juga akan mendapatkan supernatural yang diperoleh dari spiritual. Tahu? Dari sejatinya diri itu bisa tahu. Seperti kita bisa membaca debat, baca tarot atau apa. Itu dari spiritual. Jadi intinya orang spiritual pasti bisa menjadi orang supernatural gitu? Tidak bisa. Itu supernatural. Bukan supernatural. Spiritual kan memasukkan diri kita dari luar, tapi kalau kita diri kita sendiri yang tahu. Jadi bedanya super dengan supra ya. Nah, super dan supra. Super itu diri kita sendiri yang tahu, pahamnya kita berspiritual, terus kita terbuka cakra-cakra bisa melihat itu kan diri kita bisa merasakan yang lain di sekitar kita. Itu super dengan terbukanya cakra-cakra itu. Kita tidak tahu ya cakra itu dari ilmu-ilmu itu tidak juga cakra, tapi ada fokus di mulai kita bicara, kita melihat sampai ke sini tanpa melihat tapi dengan menutup mata. Itu biasanya dari diri kita sendiri. Tapi kalau dari supranatural biasanya kita harus membakar dupa atau kita harus pakai sasajen untuk mendatangkan sesuatu untuk membantu supranatural. Kalau super itu dari diri kita sendiri, Mas, super alami dari diri kita sendiri. Gini, Bu, kadang kita tahu di luar sana ya, orang-orang kita sudah anggap orang spiritual. Iya. Tapi kok masih memakai dupa, sasajen itu bagaimana, Bu? Ya, gini ya. Kita memahami tentang sesaji dan sebagainya pakai bunga-bunga. Nah, dari berbagai agama atau bagaimana kepercayaan itu kita memohon yang kuasa itu dengan bau-bau harum. Bau-bau harum itu bisa pakai wewanginan. Itu yang orang spiritual pakai dupa atau ya. Itu juga untuk konsentrasi untuk apa? Permohonan. Namanya kalau orang Jawa itu gondo sundul langit. Nah, bagaimana kita dapat gondo sundul langit itu? Kan kita bakar dupa atau kemenyan atau dupa atau wawanginan, bunga-bunga itu. Sebagai simbol-simbol untuk permintaan tuh. Biasanya untuk orang-orang keyakinan itu ada simbol-simbol itu. Tapi orang supernatural kadang-kadang juga bahasa spiritual juga pakai dupa atau itu untuk dirinya sendiri, untuk ketenangan untuk menuju diri kita sendiri juga ada. Kan berbagai macam pemahaman kan, Mas. Tergantung diri kita dan niatnya. Bu, tujuannya kita wewangian itu untuk apa, Bu? Nah, itu untuk sebagai semua agama memahami untuk kita bukan manusia, kita ada yang mencipta. Nah, untuk
carane merayu yang kuasanya itu sebetulnya tidak hanya merayu, tapi untuk meyakinkan diri kita bahwa niat kita suci itu pakai bunga atau minyak-minyakan itu. Soalnya kan gini, Pakai dupa. terkait wewangian itu kan identik dengan makhluk astral, Bu. Iya. Nah itu bagaimana? Enggak juga menurut saya. Berarti intinya Tuhan juga suka dengan wewangian intinya. Untuk niat suci kita, maka kita setidaknya memberi untuk memahami untuk sebuah niat gitu saja, Mas. Bahwa kita niat memohon itu sungguh-sungguh dengan hati yang suci. Bukan kok Tuhan suka wangian gitu. Enggak juga. Tuhan Tuhan itu kok tahu lah, walaupun kita tidak pakai winan gini ya. Orang sakti itu bagaimana sakti kan gitu. Sedangkan orang dulu cah angon disuuk cah angon itu mari. Sedangkan dia tidak hanya seorang angon. Nah, itu bagaimana kita menghawai Tuhan? Ya yakin kita. Nah, dengan keyakinan membakar dupa dengan niat suci, nah kan kita bisa manunggalnya diri kita bahwa kita mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh gitu. Kalau dengan makhluk-makhluk yang lain, makhluk gaib, kita ada perjanjian, Mas. Kalau supranatural biasanya ada perjanjian dengan makhluk lain. Kita memberi sesajen dan sebagainya itu seperti perjanjian, ada perjanjian kok, dan tidak gratis kok kita meminta bantuan. Kalau untuk diri kita sendiri kan enggak lain. Kalau yang dari dalam diri kita sendiri lain. Kalau dari luar pasti ada perjanjian seperti itu. Tidak gratis kita minta bantuan bangsa gitu itu. Pasti ada Ibu ya. Pasti ada. Tidak gratis pokoknya. Perjanjian seperti itu. Walaupun kadang hanya Mbah nek ngewit niku. Nek nggane makhluk-makhluk hantu, tapi kita bilangnya seperti pasti tidak gratis. Wah, itu bancaan atau apa itu tidak. Itulah perbedaannya supernatural dan supranatural itu. Supernatural kali supranatural. Super dari diri kita sendiri, kelebihan dari diri kita sendiri. Jadi, dengan terbukanya di hasilnya dari berspiritual itu nanti bisa menjadi supernatural. Bukan supranatural. Bukan supranatural. Kalau kita belajar supranatural belum tentu dapat supernatural. Iya. Oh iya. Ada seperti itu. Terus ciri-cirinya orang yang bisa kita katakan sebagai orang supernatural itu kayak apa, Bu? Supernatural. Nah itu terbuka, kalau kan banyak keyakinannya, Mas. Kalau menurut saya itu terbuka cakra-cakranya itu. Cakra-cakra di dalam tubuh kita. Mata itu batin. Cakra batin. Karena kita di dalam diri kita dan ada di dalam sini ada kata-kata atau kata kita bisa melihat di sini, melihat jauh. Itu dari cakra-cakra yang terbuka. Di Jawa itu sebetulnya ada, cuma bukan cakra namanya. Apa, Bu? Ya seperti fokus di sini, apa ya namanya? Saya kurang paham ya. Pokoknya ada seperti cakra lah, cakra-cakra itu. Kan kalau di kejawen ada di fokus di tenggorokan. Ada di fokus di mulut. Ada di fokus di hidung. Guno Monoko. Ada yang di sini dan ada yang di sini. Nah itu makanya orang-orang spiritual itu, untuk saya pribadi, kita berspiritual tidak hanya teori, kadang tidak butuh teori saya, tapi praktek langsung Praktek Ibu ya. Kalau ada orang, Bu, nggak beli tuntunannya ilmu-ilmu ini, saya sendiri tidak punya di rumah, karena saya paham nanti saya dibimbing sendiri dan punya sastra sejendro sendiri gitulah, dengan perjalanan kita sendiri loh. Bukan kok sok baik, tapi coba untuk memahami diri kita sendiri itu kita berspiritual. Tidak menuntun patokan saya aliran ini aliran itu. Enggak. Menurut saya pribadi tidak seperti itu.